wajhud dalalah, artinya pengambilan dalilnya dari sini adalah lafaz soleh. Solehnya ini pakai lafaz nakiro. Kalimat nakiro itu dalam bahasa Arab artinya umum. Barang siapa yang beramal soleh, amalnya apa, solehnya apa? Bebas, apapun juga. Yang penting itu pandangan manusia soleh, pandangan Allah soleh, di syariat bagus, sudah dapat pahala kebaikan untuk dirinya. Alhamdulillah solehan bagi. Kalau ayat itu dan ayat-ayat itu dan ada pun ayat-ayat yang begini banyak sekali macamnya. Sehingga kita akan kalau bahasa nomor satu ayat itu sangat panjang, sangat banyak. Kata Imam Nawawi, lalu diringkas oleh beliau langsung ke dalam hadis. Intinya kalau di Al-Quran kebanyakan ayatnya global. Jadi orang siapa yang melihat melakukan baik walaupun sedikit nanti akan melihat. Dalam hadis baru dijelaskan satu persatu jenis. Amal hadis itu katsiratun jiddan wa hiya ghairu munhasirah wa nadhkuru dhafan minha. Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan cara beramal baik maka banyak sekali wa hiya ghairu munhasirah, dan hadis-hadisnya ya tidak terbatas ya, dan karena sangat banyaknya ya, wa hiya dan banyaknya itu ghairu munhasirah, tak terbatas. Kalau amal buruk aja banyak macamnya, amal baik itu jauh lebih banyak daripada amal buruk. Karena turut-turut minha saya sebutkan sebagian, padahal ini banyak sekali. Ini panjang. Cuman yang Ghazali bilang, apa yang Nawawi bilang, saya sebutkan sebagian dari hadis-hadis yang menunjukkan kebaikan. Sekitar 22. Ada 25 hadis. Ada 25 hadis. Yang pertama diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Artinya yang paling banyak pahalanya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjawab, "Al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah." Ini ikatannya dimulai dari hadis ini karena menunjukkan amal yang paling baik. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan jihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dimulai pakai iman? Kan pertanyaannya amal apa yang paling bagus? Dijawab iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa amal hati itu penting, ada efeknya. Iman itu kan isinya di hati. Itu adalah amal terbaik. Amal hati adalah amal terbaik, dan memang kunci segalanya adalah iman kepada Allah. Tanpa iman yang lain tidak ada gunanya. Mau sedekah, puasa, haji, semuanya tidak berguna tanpa iman. Jadi yang paling besar pahalanya, yang paling hebat nomor satu adalah iman. Nomor dua, wal jihadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Dan ingat, bahasanya jihad itu jangan diartikan cuma berperang, tidak. Jihad fi sabilillah artinya mengorbankan diri dan nyawa dan hartanya dalam rangka mengagungkan, memuliakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya bahasanya begini. Jadi bukan perang menyerang membunuh orang, bukan, tapi mengorbankan diri, mengorbankan harta dalam rangka mengagungkan, memuliakan Islam. Karena kalau cuma berperang kadang-kadang ada emosi, ada yang lainnya.
mungkin bahasanya zaman sekarang ini kita selalu difitnah ya, dibilang suka perang, suka membunuh, padahal nggak ada. Di Islam itu paling rahmat. Zaman dulu, zaman masa-masanya orang kalau perang, zaman-zamannya musyrik, pertama kali Rasulullah SAW izinkan perang. Izinkan perangnya itu pakai adab, pakai kasih sayang. Waktu itu kalau perang, musuh kalah ketangkap, sudah mati sekalipun, mereka ada adat orang dulu itu melakukan takdir. Jadi kalau sudah mati, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, sudah mati, bukan dibiarkan, tapi dipotong-potong, dikeluarkan isi perutnya, dicongkel matanya. Saat itu mereka melakukan itu. Orang-orang akan melakukan itu. Islam datang, walaupun berperang diajarkan tak boleh menyakiti yang tua. Kalau sudah nggak bisa apa-apa biarkan. Kalau ada yang bawa perempuan, nggak boleh diapa-apakan, ditangkap tapi nggak boleh diapa-apakan selagi kamu bahayakan. Karena kalau orang dulu kalau perang semua kan kuat, ikut rombongan, yang perempuannya ikut, anak kecil juga diajak, mereka tinggal di kemah. Nah ini di Islam belajar nggak boleh menyakiti apa-apa. Dan kalau yang sudah kalah menyerah nggak boleh disiksa, nggak boleh. Caranya begitu. Justru yang membawa rahmat dalam Quran Islam. Cuma ya biasa orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, ngambil sejarah itu dibilang muslim itu kan berperang, suka membunuh. Padahal sejarah yang menyerang, yang menyakiti paling banyak itu sejarahnya ya orang-orang kafir itu. Sampai kalau baca sejarah dunia, ada nggak negara Islam yang menjajah? Nggak ada. Negara Islam menjajah nggak ada. Menjajah yang menjajah dari dulu ya negara-negara kafir itu, yang menjajah, menyiksa, menyakiti. Nah, cuma biasa istilah jihad digunakan oleh musuh-musuh Allah, istilah berperang digunakan oleh orang-orang yang hatinya dikuasai setan ataupun teman-temannya setan, digunakan untuk memfitnah Islam, padahal tidak. Jadi biasanya ulama kalau menyebutkan jihad fisabilillah, mengorbankan diri dan harta dalam rangka melakukan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dalam rangka itu tidak disebut jihad. Kalau dalam rangka bukan itu mengincar harta, jihad namanya. Karena kalau korban itu malah mencari. Lalu setelah dijelaskan dua amal hebat ini, jihad itu hebat ya. Jihad itu hebat, mulia sekali. Karena bayangkan, amal itu biasanya mengorbankan waktu, kekuatan, atau mengorbankan harta. Salah satu. Tetapi untuk jihad yang dikorbankan segala-galanya habis. Kalau jihad kan semuanya habis. Kalau jiwanya meninggal itu udah beres semua. Makanya itu amal yang paling afdal. Jadi ingat, jihad ada aturan dan syaratnya. Jangan nanti habis dengar, oh jihad bisa pilih afdal dulu, kok jihad sekarang? Lawan siapa dulu? Jangan sembarangan. Jihad bisa pilih bukan lagi sama sembarang orang, bukan. Setelah itu tanya lagi Sayyidina Abi Dzar, ayyur riqabi afdal? Ya Rasulullah, riqab apa yang paling afdal? Artinya budak apa yang kalau aku merdekakan yang paling banyak pahalanya? Budak mana yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling besar pahalanya kalau aku merdekakan? Dijawab Rasulullah SAW, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thaman. Yang paling yang anfas itu artinya yang paling mulia, paling bagus pada pemiliknya. Budak yang paling bagus yang dimiliki, yang orang yang merasa tuanya itu merasa dia yang paling bagus dan harganya yang paling mahal. Kalau punya budak, mana yang paling bagus buat berdekatan? Yang paling bagus saya ini, yang paling yang anggap itu terbaik dan yang harganya paling mahal itu budak yang paling bagus dimerdekakan. Sayyidina Utsman bin Affan punya budak perempuan, dan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ini sayang sama budak tersebut, berencana mau dinikahi. Jadi subhanallah ya, sahabat mengangkat derajatnya budak. Padahal budak nggak usah dinikahi, nggak ada masalah. Cuman sayang,
dan diangkat mau dinikahi. Lalu dengar sampai kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala waktu baru turun ya, waktu baru turun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan julukan berbuat baik kecuali kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Jadi dalam riwayat budaknya yang cerita ke Sayyidina Utsman. Jadi budaknya itu belajar lalu ngomong kepada Sayyidina Utsman tentang ayat itu. Apa yang dilakukan? Langsung budaknya, kamu saya merdekakan. Kamu saya bebaskan. Kamu saya bebaskan. Sudah dibebaskan. Tidak dilamar, nggak dinikahi. Ditanya, kenapa Utsman kok nggak mau nikah sama budaknya? Kan sudah merdeka sekarang. Kata Sayyidina Utsman, saya sudah memerdekakan dia, saya sudah berlepas. Saya nggak mau menarik lagi sesuatu yang sudah saya lepaskan. Padahal saya, nah itu dia, sahabat itu sayang dunia, paham, nggak bisa mengalahkan keinginan akhirat. Kata beliau gambarannya, saya bersedekah, saya tidak lagi. Memang benar ya, ketika diambil lagi jadi istri. Cuman saya seakan-akan menarik pemberian saya. Saya udah mau bebaskan dia mutlak. Ternyata budak perempuannya itu senang sama budak laki-lakinya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman punya satu budak laki-laki, cocok mereka. Budak laki-lakinya dimerdekakan sama Sayyidina Utsman, disuruh menikah sama budak perempuan tersebut dan diberi harta berapa ratus atau berapa ribu dinar. Mungkin waktu itu harganya mungkin puluhan atau ratusan juta. Nah, dikasih duit modal dibagikan buat kalian. Itu memerdekakan budak yang paling mahal seperti itu. Ya, nanti juga ada kita bahas di depan sedekah apa yang paling baik ya begini, sesuatu yang dia paling cintai. Jadi sekarang ada budak, apa yang paling dia cintai sedekah itu. Man sebelum melakukan itu perkuat hati dulu. Kadang-kadang ada yang tak paham. Ada apa namanya? Ibaratnya kalau dengan sesuatu langsung kerjakan. Kalian tidak akan lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dapat derajat baik sampai kalian mengeluarkan yang paling kalian cintai. Pulang ke rumah yang paling dicintai adalah misal punya mobil, langsung dikeluarkan bisa dapat sama orang. Ada ibu-ibu punya cincin emas atau punya gelang emas, paling disayangi langsung dikasihkan orang. Setelah itu hasilnya apa? Biasanya kalau orang tua iman sehari dua hari menyesal. Kenapa dia belum mengeluarkan? Kan kadang-kadang begitu ya. Kalau masih belum kuat, jangan langsung, pelan-pelan dulu, dilatih dulu. Ini belum pernah sedekah, dengar fadilah kayak gini. Yang paling perlu sayangi apa ya? Ingat-ingat tempat di rumah yang paling mahal, yang paling perlu sayangi, dikasihkan ke orang. Ya, pulang. Habis itu menyesal. Apa belum pakai ustaz? Apa belum pakai habis begitu loh. Nah, yang kayak gini jangan berarti. Biar belum kuat. Kenapa kok jangan? Karena ketika dia keluarkan, terus setelah dikeluarkan nyesal, kenapa belum lakukan? Hilang pahalanya. Hilang harta, hilang pahala ujung-ujungnya. Penting jangan dulu Pak. Latihan dulu, keluarkan sedekah itu biar kita bisa terbiasa mengeluarkan yang banyak. Keluarkan terus-menerus sedikit-sedikit, seringkan. Kecuali udah terbiasa, udah cerita. Kalau belum terbiasa masih kagetan, jangan. Takutnya menyesal. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali dia diajarkan, beliau pintar sekali, cerdas sekali menjelaskan kepada kita orang-orang awam bahwa nggak boleh sembarangan. Soalnya banyak dari orang kadang-kadang sedekah berbuat baik karena umpat-umpatan, ikut-ikutan. Akhirnya setelah keluarga besoknya perlu. Kalau sedekah besoknya dia perlu. Ingat sama kemarin. Menyesal kenapa mengeluarkan? Kayak gini menghapus pahala. Menghapus pahala. Saya mau tadi maka janganlah mengeluarkan kecuali sekurang kemampuan. Yang benar-benar mampu. Nah, ini kelasnya kita yang awal. Tapi kalau yang sudah kuat, silahkan. Orang yang sudah mampu hatinya, jangan takut. Yang kita keluarkan itu diganti oleh Allah. Dia punya duit 100 juta dia keluarkan, jangan takut. Kalau rezekinya punya memang dapat itu duit, bakal dapat gantinya dari jalan yang lain. Bakal dapat gantinya dari jalan yang lain.
Qultu fa inna maf'al. Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya nggak mampu mengerjakan itu, jihad kala kawal, kemudian sedekah dengan harta yang paling mahal nggak bisa, karena mungkin tidak mampu. Dijelaskan juga, tu'inu shani'an aw tasna'u li akhar. Kamu tolong orang yang sedang bekerja, ya, atau kamu membuat sesuatu bagi orang yang tak bisa bekerja. Bantu. Saya tak bisa sedekah dengan harta yang paling mahal atau sulit mengerjakan budak tadi itu. Apa yang dilakukan? Bantu orang yang bekerja. Bantu orang yang bekerja. Tolong dia. Orang ya perlu sesuatu, kita tolong. Kalau orang punya hajat, belum bisa menyelesaikan hajatnya, bantu tolong. Atau ada orang mau membuat sesuatu, dia nggak bisa, bantu dia yang memikirkan. Dan ini bukan hanya benda saja maksudnya. Kan tadi kan di awal itu kan pakai harta, sekarang pakai kekuatan. Ada kekuatan. Contoh misal begini, apa namanya, masjid. Masjid apa di kampung mau masjid, yang paling awal kalau bisa sedekah dengan harta bendanya untuk pembangunan masjid. Yang nggak bisa pakai duit, nggak ada hartanya, pakai badannya, ikut kerja membantu pembangunan, kan pakai badannya, pakai tubuhnya. Nggak bisa pakai hartanya, bantu pakai tubuhnya, dan pahalanya besar. Kadang-kadang bisa lebih besar daripada sedekah pakai uang. Ya, walaupun mungkin jumlah untuk diuangkan lebih murah. Misalnya orang sedekah ke masjid 1 juta, kita bantu-bantu ke masjid 1 hari, misalnya. Biasanya kerja 1 hari itu gajinya berapa? Misal 200.000. Berarti kan kita membantu masjid 200.000. Ya, hitungannya kan gitu kan? Tidak. Kalau dalam agama tidak. Kita bantu masjid duit 1 juta, sama bantu pakai tenaga seharian. Walaupun tenaga kita ini kalau dihargai urusan dunia 1 hari bisa 200.000, tetap banyakkan pahala membantu pakai tenaga daripada membantu pakai uang. Beda. Karena pengorbanannya lebih berat. Perbandingannya itu dilihat dari harta yang dimiliki. Contoh ya, ada saya punya uang 1 miliar. Saya keluarkan buat masjid 1 juta. Ada satu orang di samping saya nggak punya duit, dia punya tenaga, dia bantu kerja di masjid 1 hari. Nah, ongkos kerja kan 200.000, ongkos kerja sehari 200.000 bisa. Banyaknya mana? Saya 1 juta apa dia 200.000? Kalau dari segi jumlah duit, memang secara dunia banyaknya 1 juta, tapi ini dilihatnya bukan dari jumlah. Dan ongkos kerja sehari kan 200.000, berarti banyak saya sudah ongkos kerja tidak. Kenapa? Dia pakai badan, pakai tubuh kekuatan. Nah, itu hitungannya dilihat harta saya berapa. Kalau harta saya kayak tadi 1 miliar, saya cuma ngambil 1 juta. 1 juta ya kan? 1 juta. Berarti saya cuma ngambil 0,1, bukan 1%, saya ngambil cuma 0,1. 1/1000 saya kasihnya. Nggak ada artinya buat saya, nggak ada pengorbanan buat saya. Pasti kalah sama dia. Dia berkorban pakai tubuh 1 hari. 1 hari, walaupun kalau diuangkan perbandingannya lebih banyak dari saya. Kecuali saya punya duit 10 juta. Saya punya duit 10 juta, atau saya punya duit 5 juta, saya sedekahkan 1 juta. Nah, berarti kan saya sedekahkan 20% dari harta saya. Mungkin masih bisa setara. Tapi kalau kayak tadi nggak bisa. Nah, ini mungkin kadang-kadang orang mengira, saya sedekah pakai duit 10 juta. Itu kalau diuangkan itu daripada yang kerja bakti bisa buat bayar uang berapa? Banyakkan saya. Tidak. Harta nomor 2, pengorbanan itu lebih hebat daripada pengorbanan harta. Dia bantu-bantu pakai badan, bantu pakai tubuh. Mungkin kan kalau dihitung per hari itu berapa ratus
ribu biayanya seandainya bayar orang, tapi pahalanya yang besar. Itu pahalanya yang sangat besar karena dilihat dari jumlah pengorbanannya. Itu yang bisa kita dengan harta, nggak bisa dengan harta, bantu dengan ilmunya. Ini untuk orang pribadi ya, mungkin satu orang aja perlu hajat, dia tolong pakai tubuh biar dapat pahala besar. Apalagi yang untuk kemaslahatan umum, apalagi untuk kemaslahatan umum. Bisa kayak pesantren, masjid, itu kan maslahatnya maslahat umat. Yang bantu pakai tenaga pian, pahalanya besar dan gak berhenti karena manfaatnya jalan. Jalan. Nih tempat pengimaman keramik masjid ini. Kan jangan dikira yang dapat pahala yang sudah dapat imam keramiknya, enggak, yang masangkan ini ya, kalau nggak dibayar ya, kalau dia kelas kerja, yang memasangkan, yang membantu ini dapat pahala terus sampai bangunan ini habis, nggak berhenti pahalanya. Sama saja, sama yang diberikan benda dan hartanya. Lalu Abi Dzar bertanya lagi, sudah selesai tadi ketiga. Qultu ya Rasulullah, araita in dhaftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, bagaimana menurutku kalau aku tidak mampu mengerjakan amal, tidak mampu gawe, mampu kerja. Jadi sedekah pakai harta tidak mampu, bantu pakai tenaga juga tidak bisa ya Rasulullah. Ya, makanya menunjukkan derajat amal baik. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Rasul menjawab, la kufu syarraka nasi innaha sadaqatun minka ala nafsika muttafaqun alaih. Ini letaknya menunjukkan bahwa amal baik itu tak terbatas. Kalau pertama nggak bisa jihad, lalu kedua disuruh memerdekakan budak nggak mampu, itu sedekah. Nggak mampu juga bantu dengan tubuh, bantu orang bekerja atau membuatkan sesuatu untuk orang lain. Nggak mampu juga, saya lemah. Rasul mengatakan, aku syarraka mas, kamu jauhkan keburukanmu dari orang lain. Paling kami jangan mengganggu orang. Jangan sampai membawa keburukan untuk orang lain. Itu sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Sedekah minka ala nafsika. Tidak mengganggu orang adalah sedekah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau membantu dengan tenaga sedekah buat orang, masih duit sedekah buat orang, tidak ganggu orang lain, ya, tidak ganggu orang lain, itu sedekah untuk diri sendiri. Dan sebetulnya ini yang terakhir sangat penting ya, sangat penting. Cuma disampaikan Rasulullah gampang sekali, nggak bisa apa ya Rasulullah. Ya udah, yang penting jangan ganggu orang. Itu sedekah. Sedekah buat apa? Sedekah buat diri sendiri. Kok bisa sedekah buat diri sendiri? Satu, gambarannya ya. Karena kalau kita ganggu orang, kita bakal dibenci oleh orang kan. Kita bakal disakiti sama orang lain. Berarti kita ujung-ujungnya ini diri sendiri juga. Tetapi kalau kita berbuat baik, nggak ganggu orang, nggak ada yang ganggu kita, berarti kita mengamankan diri. Ingat, tidak mengganggu orang itu sama halnya kita mengamankan diri kita dari gangguan. Yang gak mencaci orang berarti mengamankan dirinya dari dicaci orang. Yang tidak membentak orang berarti dia mengamankan dirinya dari dibentak orang. Dia kalau pada pukul orang, dia mengamankan dirinya dari memukul orang. Kalau dia ngajak orang kelahi, insya Allah nggak ada memukul dia. Pokoknya itu kita tidak ganggu orang, itu penjagaan sebetulnya kepada diri kita sendiri. Makanya Rasulullah bilang, inna sadaqatun minka ala nafsika. Itu sedekah darimu untuk dirimu sendiri.
Nah, ini bagian terakhir ini dijelaskan sama ulama. Sebetulnya ini paling pentingnya kita ya. Manusia itu ada 3 derajat. Manusia itu ada 3 derajat dalam bermuamalah sehari-hari sama orang lain ya. Dalam berkehidupan sosial manusia ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan seperti malaikat kata ulama. Tingkatan seperti malaikat. Siapa itu? Yang enggak pernah berbuat buruk sama orang dan selalu membawa manfaat, tebar senyum, bagi ilmu, bagi rezeki, doakan, memberikan akhlak kemana-mana. Ini tingkatan derajat malaikat, derajat mulia. Jadi memberikan manfaat. Dan ini jarang kayak gini, susah. Full ya, full. Artinya hari-harinya itu murni memberikan manfaat bagi umat. Selalu memberikan manfaat. Derajat yang kedua langsung turun ke bawah anjlok, namanya darajatul an'am. Derajat hewan ternak. Derajat hewan ternak. Apa itu maksudnya apa? Sampai tahu sapi kan, kambing. Sapi-kambing berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Nggak ada bahayanya kan? Bantu kita nggak? Bantu kita nggak? Nggak bisa. Ada sapi datang rumah berlebihan nolong, sapu-sapu, bersih-bersih. Nggak ada kan? Nah, itu darajatul an'am namanya. Tidak berbahaya dan tidak mengganggu. Ya, tidak berbahaya, tidak mengganggu dan tidak membawa manfaat. Bukan saja saya maksud manfaat disembelih dibuat kerja, bukan itu. Kalau itu kita yang bekerja, hewannya dengan sendirinya nggak ada manfaat secara tauhid. Itu darajatul an'am. Dan ada orang yang kayak ini, ada nanggung kita, tapi juga nggak ada manfaatnya, nggak berbuat baik sama kita. Nah ini yang dimaksud sekarang, ini derajat terakhir. Tapi ini bukan penghinaan ya, ini cuma perbandingan. Disebut darajatul an'am, derajat terendah itu bukan berarti meledek, bukan berarti hina, tidak. Ini derajat bisa bikin yang besar. Jadi ada orang ya kayak kita ini, kalau kita bukan ini sih, kadang-kadang kita berbuat jelek. Ada orang hebat, nggak pernah ganggu, ya nggak pernah ganggu orang sama sekali, walaupun dia tidak pernah berbuat kebaikan. Sebetulnya ini derajatnya baik, ini derajatnya selamat, ini derajatnya ini selamat. Nah yang jelek itu sudah nggak bantu orang, malah mengganggu. Wahia, ya, kata Imam Bukhari, derajat hewan-hewan yang mengganggu. Derajat sifat, derajat hewan-hewan buas, dan derajat hewan-hewan beracun seperti ular, kalajengking. Paling cocok digambarkan seperti kalajengking. Kenapa? Kalajengking itu hewan yang walaupun tidak diganggu dia nyenang. Itu loh kalajengking. Sampai-sampai dalam fikih disebutkan hewan fasik. Kalajengking itu termasuk hewan fasik. Maksudnya jenis bukan fasik seperti maksudnya manusia ya. Fawasik, jenis-jenis hewan fasik. Kenapa? Oh dimasukkan ke situ. Karena kalajengking ini dia itu ada angin, nggak ada angin, diganggu, ya kan? Itu sifatnya kalajengking. Mungkin lebih berbahaya dari ular. Ular itu nggak mungkin gigit biar kalau dia jalan. Dia duduk ular lewat, nggak mungkin gitu. Walaupun jalan di tangan dia, nggak mungkin gitu. Kalau dia nggak ngerasa terganggu. Tapi kalau kalajengking jalan lewat ada biar itu senang sama dia. Kalau enggak ganggu. Nah inilah derajat ini. Gambarannya begitu. Orang kadang mengganggu dia, diam-diam aja, nggak ada hubungan, diomongin, dilimpahin. Orang baik-baik dicaci, dimaki, dikomentari. Nah ini ibarat kalajengking tadi, nyakiti orang. Jangan sampai jadi korban. Jangan sampai jadi korban. Minim-minimnya jangan ganggu orang. Orang itu kalau sudah ganggu orang lain, hina. Di dunia hina, di akhirat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sangat benci dengan manusia yang suka mengganggu. Allah itu sangat benci dengan manusia yang sangat mengganggu. Tapi Allah sayang dengan manusia yang merahmati. Karena sering kita dengar man la yarham la yurham, yang tak mengasihi orang lain
dibahas panjang lebar. Ini kunci sebetulnya. Kalau dia mau gambaran berbuat baik itu apa? Jangan ganggu orang. Itu nomor satu. Ini paling ringkas, paling hebat kan? Berbuat baik itu bagaimana? Jangan mengganggu orang. Sudah ganggu orang, berarti sisanya baik. Kalau sudah aman dari ganggu orang, berarti sisanya baik. Walaupun dia tidak berbuat baik sama mereka. Seperti dulu pernah kita bahas masalah. Sampai ini kalau ditanya, ya kita ini sekarang, saya kalau ditanya, siapa teman saya yang paling baik? Siapa teman saya yang paling bagus? Kalau saya koreksi, saya lihat amalnya satu persatu saya ingat, pasti jawaban saya cari teman saya yang saya nggak pernah punya masalah sama dia. Jadi kalau saya begitu, Pak, siapa orang yang dia kenal yang paling baik, yang bagus, nggak ada jeleknya? Pasti yang dia cari bukan yang paling banyak ngasih uang, bukan yang paling banyak jasanya, enggak, tapi yang nggak pernah ganggu dia, walaupun nggak ada jasa. Ini jangankan orang lain ya hadirin ya, jangankan orang lain, keluarga sendiri. Kalau pernah ada masalah, itu kebaikannya semuanya itu. Yang teringat masalahnya saja. Tapi kalau ada kita punya kenalan orang luar, tapi nggak pernah bermasalah sekalipun, walaupun dia nggak pernah ngasih apa-apa, ini jadi orang paling baik buat kita, karena tidak pernah membawa masalah. Ini benar yang kita rasakan. Saya punya teman-teman di pesantren sampai punya kawan-kawan pekerjaan. Kalau kita disuruh cari siapa yang paling bagus, pasti kita cari yang nggak ada masalah sama saya. Ya nggak ada masalah sama saya. Ini baik banget. Jadi nggak pernah ganggu orang sama sekali. Nggak pernah ada masalah saya, nggak pernah ada masalah sama orang. Nggak pernah ada yang diganggu. Walaupun nggak mungkin nggak pernah sedekah, tapi nggak pernah ganggu orang. Pasti dia dikenal paling baik. Sering loh kita dengarkan cerita. Ada orang meninggal dunia, ada sahabat, teman. Kalau ditanya kayak apa sih, semua jawabnya, ya kalau nggak pernah berbuat baik, tapi nggak pernah ganggu orang, pasti bilang dia orang baik. Sini baik benar, kan sering kita dengar bahasa begini ya. Oh sini itu hebat benar, ada suaranya, ya kan? Berdiam aja. Orang ribut sini naik, ada ributnya, nggak pernah ikut campur urusan orang lain. Padahal kalau ditanya soal apa lah, sudah nggak tahu. Baiklah sebagai pemberian dia lah, ada juga dia nggak pernah baik, tapi nggak pernah ganggu, itu sudah dikenal hebat. Ini loh kunci dari segala amal baik sosial. Kunci dari segala amal baik sosial adalah tidak mengganggu orang. Kita mulai dari situ dulu. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan orang yang tidak ganggu orang lain itu dimasukkan derajat 4 beramal baik. Amal baik itu ada 4. Pertama yang paling tinggi mencari ilmu, belajar. Itu gak ada bagian itu. Nomor 2 ibadah, ngaji, sholat sunnah yang punya, pikiran, baca tasbih, etika. Itu derajat kedua, dari ilmu. Yang ketiga beribadah sosial, nolong orang, sedekah, semuanya mungkin orang sakit, ada jenazah ikut bantu kerja, ada majelis ikut bantu bersih-bersih, ada masjid ikut bantu nyambung masjid dan seterusnya. Ibadah sosial, silaturahmi dengan orang sakit dan seterusnya. Ketiga. Dan yang keempat apa? Dimasukkan di situ sama ulama. Yang keempat, tidak mengganggu orang. Ini derajat beramal baik yang nomor 4 apa? Tidak mengganggu orang lain. Dan sibuk mungkin dengan urusan dunia yang wajib. Kada ibadah, tak ibadah loh. Nggak ke masjid, ya etika. Artinya nggak ibadah sunnah. Ibadah sunnah nggak, cari ilmu kada, udah kerja buat nafkah keluarga saja. Kan berarti wajib itu kan nafkah keluarga. Tapi waqad saliman nas min syarrika, dan orang selamat dari keburukan. Tapi kuncinya jangan pernah ganggu orang lain. Yang macam ini dimasukkan sama ulama golongan 4 amal baik. Udah selain ini nggak ada lagi sudah. Ini menunjukkan ya bahwa yang disampaikan Rasulullah SAW di akhir hadis ini dalam menarik akufu syarraka anil nasi fa innaha sadaqatun ala nafsika. Kamu tidak mengganggu orang lain,
menjaga amankan keburukanmu dari orang, itu adalah sedekah dari dirimu untuk diri. Nah, kita praktekkan sekarang. Mulai hari ini, 1 minggu ini, kalau yang sebelumnya masih ada ganggu orang, entah dengan riba ataupun dengan amal hati suudon, prasangka buruk sama orang lain, 1 minggu ini hilang. Ada sesuatu mau usaha itu yang masih bermula. Dimulainya dari apa? Jangan bersangka buruk sama orang, jangan meremehkan orang, walaupun hanya di hati. Bersihkan semua itu. Jangan sampai membawa keburukan untuk orang lain, walaupun dari dalam hati saja. Karena kalau sudah hatinya bersih, baru nanti badan otomatis ikut bersih dari orang lain. Ini penting sekali. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu mengamankan orang lain dari keburukan kita, selalu diamankan oleh Allah dari keburukan orang lain. Dan mudah-mudahan bisa menjadi orang yang berakhlak mulia seperti akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa kita berbicara manfaat dan bisa kita amalkan. Ada Nabi